Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate. Yang pertama, Dynamite BTS memecahkan 2 rekor dunia Guinness lagi. Dynamite BTS mengalami minggu yang gila dan sepertinya belum melambat. Lagu tersebut memungkinkan mereka memecahkan 2 rekor dunia Guinness. Sekarang menjadi lagu K-pop dengan minggu terbanyak di US Hot 100 dan di posisi teratas tangga lagu Billboard penjualan lagu digital. Dynamite menghabiskan 32 minggu di tangga lagu US Hot 100, mengalahkan pemegang rekor sebelumnya Gangnam Style Psy, hanya dengan 1 minggu. Ada juga merupakan lagu Korea pertama yang menduduki puncak tangga lagu saat debut musim panas lalu. Sedangkan untuk tangga lagu digital Song Sales, Dynamite mengalahkan Despacito milik Luis Fonsi dan Daddy Yankee. Menghabiskan 18 minggu di posisi teratas mengalahkan Despacito dengan seminggu. Dynamite tidak lagi berada di puncak tangga lagu digital Song Sales, tapi itu tidak masalah, karena penggantinya adalah Film Up, rilis terbaru BTS. Termasuk 2 tambahan baru ini, BTS kini memecahkan total 20 rekor dunia Guinness yang berbeda. Yang kedua, direktur agensi K-pop berbagi pendapat mereka tentang alasan BTS sukses di seluruh dunia. Dari penampilan hingga kepribadian mereka, ada begitu banyak hal yang disukai dari BTS. Tetapi, jika Anda harus memastikan kesuksesan global grup yang luar biasa hanya pada satu faktor kunci, apakah itu? Direktur agensi K-pop Yoon Sunmi dan Yoon Ho Jun berbagi pendapat mereka tentang alasan utama mengapa BTS berhasil. Saat ini, Yoon Sunmi dan Yoon Ho Jun adalah direktur bisnis di First One Entertainment, agensi yang didirikan pada tahun 2019 di belakang solois seperti Kisum dan grup First One yang berbasis di Filipina. Sebelum itu, bagaimanapun mereka bekerja di JYP Entertainment selama beberapa tahun, mengambil alih artis seperti Wonder Girls, 2PM, dan Miss A. Dalam video pembela komentar baru dengan AU di YouTube, Yoon Sunmi dan Yoon Ho Jun berbagi pendapat ahli tentang faktor nomor 1 yang membuat BTS sukses besar. Alasan sebenarnya mengapa BTS berhasil? Saya tidak yakin, menurut Anda apa itu? Tanya penampil AU. BTS telah lama dikenal karena kisah sukses underdog-nya. Kembali pada tahun 2013, ketika grup debut, grup dari 3 agensi besar yaitu JYP Entertainment, SM Entertainment, dan YG Entertainment menjadi yang paling sukses. Karena itu, cara mereka bangkit dari agensi kecil seperti Big Hit Entertainment yang sekarang dikenal sebagai HYBE selalu menjadi keajaiban. Tapi bagaimana mereka melakukannya? Saat BTS pertama kali debut, mereka tidak sering tampil di TV. Kembali ke era rookie BTS, cara utama untuk mempromosikan album adalah tampil di acara musik seperti M Countdown dan Music Bank. Namun, Yoon Ho Jun mengatakan bahwa stasiun TV saat itu tidak ingin grup tak dikenal seperti BTS tampil. Mereka harus tampil di acara musik, tetapi stasiun TV tidak menginginkannya, kata Yoon Ho Jun. Faktanya, seperti yang diketahui oleh banyak ARMY veteran, satu-satunya cara BTS dapat mencetak slot panggung pertunjukan musik pertamanya adalah karena grup lain keluar pada menit terakhir. Karena itu, Yoon Ho Jun mengatakan BTS harus memilih bentuk media baru untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Yoon Sunmi memperluas maksudnya, menjelaskan bahwa di era rookie BTS, berkomunikasi melalui media sosial itu tidak umum. Saat ini, sebagian besar grup memiliki akun Twitter atau Instagram sendiri di mana mereka dapat berbicara dengan penggemar, tetapi itu adalah perkembangan yang cukup baru. Namun, tidak ada yang menghentikan BTS. Akun Twitter pertama grup dibuka sejak Desember 2012, bahkan sebelum mereka memulai debutnya. Sejak saat itu, para anggota terus berkomunikasi dengan penggemar melalui media sosial, tidak hanya dalam bahasa Korea tetapi juga dalam bahasa Inggris. Menyusul pergantian media, BTS berkomunikasi di media sosial untuk pertama kalinya, kata Yoon Sunmi. Menurut pendapat Yoon Ho Jun dan Yoon Sunmi, komunikasi yang penuh semangat dan berdedikasi dengan penggemar inilah yang memberikan kontribusi terbesar bagi kesuksesan BTS. Yoon Sunmi melanjutkan dan berkata, "Saya memiliki pendapat yang tinggi tentang mereka karena menyerap tren paling cepat dan mewujudkannya. Selain itu, sutradara menjelaskan kepribadian dan konsep BTS sangat cocok dengan lingkungan, mendorong mereka menjadi bintang." Yang ketiga, V BTS mengungkap mengapa dia banyak menangis selama hari-hari awal trainee-nya.
Menjadi trainee K-pop tidaklah mudah, dan selama penampilan BTS sebagai bintang tamu di TVNU Quiz on the Block, V mengungkapkan bahwa dia sering menangis selama hari-hari awal trainee-nya. Selama masa trainee BTS, ada banyak trainee dibikin musik, agensi BTS, dan mereka semua tinggal di asrama yang sama dan membangun ikatan satu sama lain. Namun, jika seorang trainee diberitahu datanglah ke gedung perusahaan, kemungkinan besar itu berarti waktu mereka sebagai trainee telah berakhir. V berbagi bahwa dia akan menangis ketika trainee di-cut di hari-hari awal trainee mereka, karena dia membangun persahabatan yang baik dengan mereka semua. Namun, setelah melihat trainee pergi begitu sering, V menjadi terbiasa. Selama hari-hari V sebagai trainee, jika seorang trainee akan pergi, dia akan menjabat tangan mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka telah bekerja keras. Tak hanya itu, Suga juga mengungkapkan rasa berbagi kamar dengan 10 trainee lainnya. Ketika BTS masih trainee, mereka berlatih bersama trainee lain, dan seringkali mereka harus tinggal di asrama yang sama. Suga berbagi bahwa trainee terus-menerus datang dan pergi dari perusahaan mereka, dan ada suatu masa ketika 11 trainee tinggal di asrama yang sama. Di asrama, semua peserta harus berbagi satu kamar. Melihat ke belakang, Suga kagum karena begitu banyak orang bisa tinggal di ruangan yang sama. Ada 3 tempat tidur susun di dalam kamar, dan semua trainee lainnya harus tidur di lantai. Karena itu, tidak ada ruang bagi orang yang berjalan tanpa menginjak seseorang. Salah satu hal tersulit dalam hidup dengan begitu banyak orang adalah mencuci, karena tidak ada yang tahu kemana perginya pakaian mereka. Big Hit terus-menerus menghilangkan trainee dan akhirnya 7 trainee dipilih untuk menjadi anggota BTS dan sisanya adalah sejarah. Dalam acara itu, V juga mengungkap kekuatan super yang dia inginkan dan jawabannya memilukan hati. V BTS memberikan jawaban yang memilukan dalam sebuah wawancara ketika ditanya kekuatan super apa yang dia inginkan. V berbagi bahwa dia ingin memiliki kemampuan untuk membuat apapun yang dia bayangkan muncul tepat di depannya. V akan menggunakan kekuatan ini untuk melakukan pembicaraan tatap muka dengan orang yang ingin diajak bicara. Satu orang yang ingin diajak bicara V adalah mendiang neneknya, yang telah merawatnya selama 13 tahun. Pada tahun 2016, V dengan sedih mengungkapkan bahwa neneknya telah meninggal. V sangat dekat dengan neneknya, dan dia sering menangis ketika membicarakannya. Kapanpun ini terjadi, semua anggota ada di sana untuk menghiburnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.